Krisis 2023 lebih horor dari 2008. Waspada, krisis pangan hantui dunia di 2023. Resesi global dan krisis keuangan 2023 menghantui ekonomi dunia. Memprediksi gelap 2023. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus kali ini akan membahas hal yang sangat mengerikan, yaitu krisis ekonomi, bahkan krisis pangan yang akan terjadi pada tahun 2023. Artinya hanya beberapa bulan saja ke depan, itu semua akan terjadi dan menjadi bencana di banyak bangsa-bangsa. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Apakah kita harus takut, khawatir, cemas, atau kita harus mencari strategi agar bisa hidup, survive di masa yang sukar tersebut? Oleh karena itu, kita akan bertanya kepada Pastor Stephen Agustinus, apa respon gereja, apa respon orang percaya menghadapi masa krisis yang akan terjadi hanya beberapa bulan ke depan saja. Langsung saja kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor, di dalam Ruang Tyrannus. Terima kasih untuk waktunya, Gideon, dan kita berjumpa kembali dengan para pemirsa. Haleluya. Ya, Pastor Stephen, kita akan memulai dengan satu topik yang cukup menyeramkan, Pastor. Oke. Jadi hari-hari ini tuh kami khususnya yang di media sosial seringkali mendengar, Pastor, sudah ada prediksi-prediksi dari pakar ekonom yang mengatakan bahwa tahun 2023 itu terjadi krisis besar. Mungkin saya ingin bacakan, Pastor. Boleh. Ini headline di media sosial, Pastor. CNBC Indonesia menuliskan, headline-nya begini, Pastor. Kali aja bisa buat Pastor takut juga begitu. Krisis 2023 lebih horor dari 2008. Lalu selanjutnya, ekonom top dunia sebut krisis 2023 akan lebih ngeri dari 2008. Lalu selanjutnya ini dari merdeka.com mengatakan, waspada, krisis pangan hantui dunia di 2023. Lalu dari ekonomibisnis.com, jadi dari berita terpercaya ini, Pastor. Resesi global dan krisis keuangan 2023 menghantui. Lalu yang terakhir dari E-News, Pastor. Ekonomi dunia memprediksi gelap 2023. Bagaimana, Pastor? Cukup menyeramkan kan, Pastor? Ya, kalau kita lihat dari perspektif apa yang disampaikan para ahli ekonomi atau pakar ini dan pakar itu, tentu saja secara lahiriah kita berkewajiban untuk ngeri dan takut. Iya, sewajarnya begitu, karena ada kata-kata hantu-hantu gitu, Pastor, tadi itu juga ngeri. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, yang pertama yang saya mau tegaskan adalah krisis yang akan terjadi ini bukan yang pertama. Itu disebutkan tahun 2008 juga pernah terjadi krisis. Tapi yang ini lebih hebat lagi, kan gitu. Tapi artinya sehebat apapun krisis yang akan kita lalui, ini bukanlah yang pertama. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita juga mendapati ada banyak krisis sudah dilewati oleh umat manusia. Tapi di dalam setiap krisis itu, selalu ada campur tangan Tuhan, ada wujud manifestasi kedaulatan Tuhan yang secara spesifik memastikan umat pilihan Tuhan pasti akan bisa melewati krisis yang ada dengan berkemenangan. Jadi nggak perlu takut, karena di tengah krisis itu kita akan selalu melihat ada campur tangan Tuhan. Tapi masalahnya begini, Pastor, gimana caranya untuk tidak takut, Pastor? Kalau memang berita yang kita dengar itu seperti itu, kan nggak bisa dipungkiri, Pastor. Kita nonton TV, dengarnya seperti itu. Buka medsos, seperti itu. Saran saya sih, mari kita pastikan kita ini berkumpul atau ada dalam satu komunitas yang memang berisi orang-orang yang cinta Tuhan dan hidup dalam firman. Sehingga ketika kita memperbincangkan apapun di antara kita, yang kita perbincangkan itu firman dan apa yang Tuhan katakan.
sehingga akan membangun iman kita. Iya. Nah, kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, ya tentu saja yang akan tereksplor adalah ketakutan kita dan kekhawatiran kita. Belum lagi kalau kita tiap hari terus dibombardir dengan berbagai informasi yang isinya membuat orang takut dan khawatir. Iya. Yaitu otomatis bukan hanya membuat imun tubuh kita jadi turun, tapi juga iman kita merosot. Bukan cuma sakit secara lahiriah yang bisa menimpa kita, tapi juga sakit rohani. Psikis juga. Psikis otomatis akan sangat terpengaruh dan membuat kita mengalami kekhawatiran yang tanpa henti. Jadi saran saya adalah stop mengkonsumsi berbagai berita yang membuat kita jadi takut. Tapi itu kan kenyataannya. Dan kita kan tidak mau melakukan denying. Kita tidak mau kayak burung onta yang kalau ada bahaya, dia cuma nungsepin kepalanya dalam pasir dan beranggapan bahaya itu sudah hilang. Kita tidak seperti itu. Kita tetap harus menjadi orang percaya yang mempersiapkan hidup kita dengan apa yang akan terjadi di depan. Hanya bedanya cara kita mempersiapkan diri beda dengan orang lain. Cara kita mempersiapkan diri adalah dengan kita membangun keterhubungan kita dengan Tuhan dan memastikan di dalam hidup kita ini takaran iman ini terus bertumbuh dan bertambah. Karena saya percaya kegoncangan sehebat apapun itu tetap dalam kendali dan kuasa Tuhan. Kita membaca dalam Alkitab bahkan Yesus jalan di atas air, sementara perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang. Dan saya meyakini ketika Yesus jalan di atas air, walaupun sekelilingnya penuh gelombang, penuh dengan kegoncangan, tapi di tempat di mana dia berpijak itu tenang, tidak ada gejolak sama sekali. Dan ketika Petrus juga ikut berjalan di atas air karena meresponi suara Tuhan yang datang dalam hidupnya, Petrus juga mendapati dia berjejak di air yang tenang, walaupun sekelilingnya penuh dengan gejolak. Nah, karena Petrus tergoda melihat sekelilingnya, pelan-pelan dia tenggelam lagi. Petrus tergoda melihat medsos nih. Iya, itu dia. Jadi saran saya, sebaiknya saudara jangan pernah buka-buka medsos yang menakutkan terus. Lebih baik buka saja YouTube dengan program Ruang Tiranus yang ada, atau VSS, atau mungkin Daily Devotion, Frekuensi Sorga. Nah, itu saja yang dijadikan sebagai konsumsi setiap hari. Sehingga kita tidak akan tergoda untuk menjadi takut dengan kondisi keadaan di sekitar kita. Sebaliknya, kitalah yang akan menenteramkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya berdoa kepada seberapa banyak saudara yang mengikuti tayangan ini, biarlah tangan kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu, kuasa firman akan terus disingkapkan dalam batinmu, dan kuasa Roh Kudus akan memberi engkau kemampuan untuk tidak tergoda, untuk tidak jadi takut dan khawatir. Tapi sebaliknya, engkau menjadi seperti batu karang yang teguh, yang bisa menjadi tempat untuk orang berpegang, tempat untuk orang berpijak, tempat untuk orang menggantungkan pengharapan. Saya tahu mungkin ada sebagian dari saudara berkata, bukankah kita sebagai manusia harus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja? Jawabannya 100% betul. Tapi ingat baik-baik, realita Tuhan akan ditemukan oleh banyak orang di dalam hidupmu dan lewat keberadaanmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tadi Pastor mengatakan bahwa kumpulah dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Yes. Itu kan Pastor. Nah, ini apakah kita sedang lari dari kenyataan begitu Pastor? Kita bukannya sedang lari dari kenyataan. Kita hanya sedang ingin memastikan bahwa hidup kita ini tidak akan terus dipengaruhi secara negatif dengan kelompok orang-orang yang juga hidup dalam kenegatifan. Karena siapa yang kumpul dengan seekor kambing, domba, dia pasti akan ketularan bau kambing. Kita ketemu dengan orang yang terus takut, ya cepat atau lambat kita akan ketularan takut. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang penuh iman, cepat atau lambat iman kita akan ikut terbangun. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan dengan orang fasik
akan menghancurkan takaran iman yang selama ini sudah kita bangun dalam hidup kita. Jadi waspadai dengan siapa kita sering bergaul. Ya, jadi memang informasi yang masuk ke dalam hidup kita ini menentukan sekali ya, Pastor? Ya, karena kan input itu menentukan output. Iya. Kalau inputnya negatif, nggak mungkin outputnya positif. Kalau inputnya positif, nggak mungkin outputnya negatif. Jadi apa yang kita terima sebagai input, itulah yang pasti akan muncul sebagai output dalam hidup kita. Iya. Kita terus mengkonsumsi, menerima berbagai input yang negatif. Kehidupan kita otomatis akan jadi negatif. Terus berita tentang ketakutan, kekhawatiran yang kita konsumsi, otomatis kita akan hidup dalam kekhawatiran juga. Tapi kalau perkataan firman, perkataan Tuhan sendiri, orang-orang yang hidup dalam iman, itu otomatis akan membuat kita juga memiliki kekuatan iman dan keyakinan iman yang teguh. Dan satu hal yang saya tahu pasti, terlepas dari apapun gejolak yang akan kita hadapi, bagaimanapun kondisi krisis yang akan kita hadapi, semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Oh, amin. Nah, kalau kita menyatukan diri dengan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, kan aman-aman saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Porsi berkat yang Bapa Sorgawi sediakan buat kita tidak akan pernah hilang. Jadi Haleluya. porsi berkatnya tidak akan pernah hilang. Jadi tergantung bagaimana kita mengelolanya juga ya, Pastor? Yes, tentu saja. Iya. Itu sebabnya dibutuhkan kematangan, hikmat, kedewasaan untuk kita bisa mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Iya. Nah, nanti di sepanjang bulan November di dalam gerakan bertekun, saya akan membahas banyak tentang bagaimana kita harus mengelola keuangan kita di dalam hikmat dan prinsip kebenaran, sehingga di tengah gejolak ekonomi seperti apapun kita tidak akan pernah berkekurangan. Haleluya. Temanya andalkan Tuhan dalam mengolah keuangan. Nah, ATM-ku. Ya. Bagi pemirsa yang ingin mendaftar, segera hubungi nomor di bawah ini. Ya. Nah, Pastor, kan waktu kita kumpul nih, Pastor, dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Waktu kumpulnya itu sih kita kuat, Pastor. Ya. Nah, setelah pulang ke rumahnya itu, Pastor, nah di waktu sendirinya itu yang seringkali justru jadi lemah. Ya. Nah, itu tipsnya bagaimana, Pastor, agar kita di waktu sendiri kita tidak menjadi lemah? Pada waktu kita kumpul sama-sama, itu adalah waktu untuk kita collecting data. Kita tampung, kita ambil, kita terima semua informasi yang selaras dengan firman. Lalu kemudian ketika kita sendiri, nah itu saatnya kita mulai meteraikan apa yang tadi sudah kita terima sebagai informasi, kita bangun menjadi dasar keyakinan baru dalam hidup kita. Sehingga walaupun hanya sendirian, kita tidak akan pernah terhanyut dalam kekhawatiran. Karena pikiran kita ini terus kita setting untuk tertuju hanya kepada apa yang Tuhan firmankan. Ya, waktu kita bercakap-cakap, kita sedang bercengkrama dengan sesama orang percaya yang betul-betul hidup di dalam firman dan iman. Ini kan ada banyak ini pemahaman, lontaran-lontaran, statement-statement. Nah, itu kita harus kolek semua. Ingat-ingat baik-baik. Lalu sementara kita lagi sendirian, pikiran kita ini kita tata ulang. Pakai prinsip-prinsip firman, informasi, data yang tadi sudah kita terima untuk menjadi informasi baru dalam hidup kita, menjadi data yang baru dalam diri kita. Jadi semua yang selama ini membuat kita takut, mulai kita singkirkan, kita ganti dengan data yang baru ini. Sehingga masa sendiri justru menjadi masa yang sibuk. Kita tidak pasif, kita tidak melamun, kita tidak ngelantur, tapi membuat kita sibuk menata ulang pikiran kita yang lama dengan data-data baru yang selaras dengan firman. Nah, bagaimana caranya, Pastor, untuk kita bisa mendisiplin diri, menata pikiran kita dengan firman? Karena kan zaman sekarang ini gadget ini selalu di tangan, Pastor. Kadang notifikasi, ataupun di grup, belum lagi Facebook, Instagram. Ini kan banyak berita-berita, kadang nih mau melepas dari ini aja tuh kayaknya berat. Nah, itu cara kita disiplin diri itu seperti apa, Pastor? Ya, suka tidak suka kita harus mengambil sikap yang tegas. Tegas pada diri kita sendiri.
dengan mungkin kalau dibutuhkan gitu ya, kita betul-betul men-setting jam untuk kita pegang gadget kita. Katakanlah saya hanya buka gadget jam 12 sampai jam 2 siang. Katakanlah seperti itu. Bisa sakau itu, Pastor. Ya. Karena udah ketagihan selama ini. Tapi kan sakau itu ada batasnya. Paling kan cuma tangan agak gemeter-gemeter dikit, it's okay lah. Ya, tapi itu akan mendetoksifikasi semua pemikiran, emosi, perasaan, dan pertimbangan kita. Sehingga otomatis kita akan menjalani hari-hari kita itu dengan enteng. Menjalani hari-hari kita itu dengan ringan. Tidak lagi penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ya, apalagi ketika waktu kemarin kan lagi tinggi-tingginya virus. Wah, itu kalau kita terus lihat media sosial, itu nggak sakit pun jadi berasa sakit. Ya. Tidak ada virusnya pun jadi ketularan gitu. Jadi kayak demam-demam gitu. Karena itu gejala psikis yang diakibatkan saking takut dan khawatirnya. Tapi buat orang-orang tertentu yang mungkin tinggal di desa atau bahkan tidak pernah punya gadget, itu mereka sehat-sehat saja. Karena tidak ada berita apapun yang menghamiri mereka begitu. Jadi kadangkala ketinggalan teknologi itu ada baiknya. Jadi buat saudara yang selama ini dikenal sebagai tech guy, orang yang melek teknologi, ada kalanya saudara harus merem-merem dikit gitu. Supaya tidak mudah terhamiri oleh berbagai macam berita yang memang seringkali, kadangkala lah ya, kalau seringkali mungkin agak berlebihan. Tapi walaupun kenyataannya begitu. Jarang tapi seringnya begitu. Seringkali itu memang sudah didesain untuk menakut-nakuti orang. Karena dibalik semua berita yang ada yang mau jualan. Itu dia. Itu yang harus kita waspadai. Kadang-kala kitanya yang nggak ngerti, terlalu culun. Nggak tahu kalau sebetulnya itu adalah promo dan iklan yang sebentar lagi akan diimbangi dengan produk jualannya. Gitu. Jadi kita mesti benar-benar mendisiplin diri secara kuat untuk kalau perlu atur jamnya untuk bisa pegang. Jamnya. Kalau perlu pasang gembok begitu. Masukin di di lemari, kunci, lalu serahkan kunci lemarinya ke pasangan kita. Nih titip mah gitu. Boleh dibuka kalau mau nonton YouTube Stephen Agustinus. Nah, itu baru boleh. Baru boleh. Tadi Pastor Stephen mengatakan bahwa krisis yang ada ke depan ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa yang lampau. Seperti halnya juga yang kita baca di Alkitab kan, Pastor. Tidak ada hal yang baru di bawah langit ini. Bahkan di zaman Elia saja kayaknya cukup parah ya, Pastor. Sampai kering begitu. Sampai sedemikian kering, orang susah makan, susah hidup istilahnya. Bahkan di eranya Nabi Elisa, ketika terjadi pengepungan oleh tentara Aram, itu kan juga bencana kelaparan itu di Samaria. Ada ibu yang rela memasak anaknya sendiri. Coba bayangin, orang sampai kehilangan akal sehatnya dan menjadi kanibal. Dan yang dikanibal darah dagingnya sendiri lagi. Coba. Artinya kan itu parah sekali. Tapi semua bisa teratasi ketika suara Tuhan datang. Amin. Nah, saya percaya justru di tengah kegelapan yang sedang semakin pekat melingkupi bangsa-bangsa, gereja Tuhan itu akan dimunculkan Tuhan karena membawa terang kemuliaan Tuhan. Amin. Makin gelap situasinya, gereja akan semakin dimunculkan Tuhan dengan terang kemuliaan yang semakin bersinar. Amin. Saya berdoa engkau menjadi porsi dan bagian dari gereja Tuhan yang sedang dimunculkan itu. Dan lewat hidupmu ada banyak hal-hal ilahi, hal-hal besar yang Tuhan akan kerjakan. Menjadi jawaban bagi banyak orang, menjadi solusi bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, tadi Pastor Stephen mengatakan itu cukup membekas di hati saya. Bagaimana caranya kita menyatu dengan Tuhan. Tadi Pastor Stephen mengatakan kan Tuhan mengendalikan, mengontrol. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, ya kita pun jadi merasa aman. Nah, ini menyatu dengan Tuhan. Ini kayaknya berat sekali, Pastor. Gimana caranya itu, Pastor?